Pemerintah Republik Indonesia sedang memfinalisasi skema insentif pembelian kendaraan listrik berbasis baterai atau BEV demi memacu daya beli masyarakat pada semester kedua 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan nilai insentif yang lebih besar bagi mobil listrik yang mengadopsi teknologi baterai berbasis nikel sebagai langkah strategis mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. Langkah ini diambil guna mengakselerasi pemanfaatan mineral domestik sekaligus memperkokoh struktur industri baterai nasional. Purbaya menegaskan bahwa akan ada diferensiasi skema antara kendaraan berbahan baku nikel dan non-nikel, di mana perhitungan teknisnya akan digodok oleh Kementerian Perindustrian. Prioritas subsidi lebih besar diberikan pada basis nikel agar kekayaan alam Indonesia dapat terserap secara optimal di pasar sendiri. Jadi gini, untuk listrik kan motor dan mobil yang sudah saya bicarakan dengan Pak Menteri Perindustrian dan juga sudah kita infokan kepada Menko Perekonomian. Anggarannya masih kita hitung, tapi pada dasarnya adalah untuk motor kira-kira 5 juta per motor, 5 juta rupiah per motor untuk 100.000 motor. Terus untuk mobil itu bervariasi, ada yang 100% PP-nya ditanggung, ada yang 40% tergantung baterainya. Tapi jumlah mobilnya 100.000 juga. Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi. Merespons rencana pemerintah, Head of Marketing, PR and Government BYD Indonesia, Luther Panjaitan, menyatakan dukungan terhadap segala kebijakan yang mempercepat transisi energi di tanah air. Namun, ia menegaskan belum bisa memberikan komentar mendalam sebelum ada informasi resmi mengenai rincian skema tersebut. Luther meyakini bahwa niat pemerintah melalui insentif ini adalah untuk mendorong elektrifikasi sekaligus menekan ketergantungan pada subsidi BBM. Ia menekankan bahwa ketidakpastian geopolitik global saat ini menjadi momentum krusial bagi Indonesia untuk segera melepaskan ketergantungan pada ekosistem kendaraan berbahan bakar fosil. Terkait polemik jenis baterai, ia berpendapat bahwa teknologi berbasis nikel maupun lithium ferrofosfat atau LFP memiliki peran yang setara dalam menyukseskan agenda elektrifikasi nasional. Menurutnya, terlepas dari perbedaan teknologinya, kedua jenis baterai tersebut merupakan pilar utama yang mendukung visi pemerintah dalam mengakselerasi transisi energi. Menanggapi kemungkinan beralih ke baterai nikel manganis kobalt atau NMC demi mengejar insentif yang lebih besar, Luther menegaskan bahwa BYD tetap setia pada peta jalan jangka panjangnya. Ia memandang kebijakan pemerintah sebagai dinamika pasar yang wajar. Namun, prioritas utama perusahaan adalah konsistensi dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik secara luas. Luther pun berharap regulasi baru tersebut dapat berfungsi sebagai booster bagi pasar EV, tanpa mengabaikan visi berkelanjutan yang telah disusun perusahaan. Ia juga mengapresiasi konsistensi kebijakan pemerintah yang telah berhasil mendorong pertumbuhan pangsa pasar kendaraan listrik di Indonesia. Baginya, rencana penambahan insentif adalah bukti bahwa strategi yang dijalankan sejauh ini efektif dalam mempercepat penetrasi EV. Fokus utamanya saat ini adalah menjaga momentum pertumbuhan tersebut, serta terus memperkuat kepercayaan masyarakat yang kini mulai yakin beralih ke mobilitas ramah lingkungan. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.